Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi ya kita lanjutkan seri tutorial bikin API backend. Di pertemuan sebelumnya kita sudah apa namanya sudah berhasil menjalankan seeder. Terus kita sudah nyoba beberapa API mulai dari login, create kategori dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita sekarang akan mulai memodifikasi API-nya berdasarkan desain Figma yang sudah disediakan. Jadi ini desainnya. Kita mulai dari login dulu dan register. Di sini API-nya belum ada untuk register karena basic atau aplikasi ya. Apa namanya? Ini project yang kita clone dari project sebelumnya itu memang tidak ada register. Ada register cuman pakai nomor telepon gitu ya. Jadi karena di sini pakai email, kita ubah. Kita perlu tambahkan API baru atau mutasi baru GraphQL untuk handle register. Sebelumnya kita run dulu projectnya. Oke, Docker udah jalan. Terus kita sebelumnya teman-teman ini saya anggap udah ini ya, udah baca-baca dokumentasi dari apa namanya Nest.js. Jadi ada yang namanya controller, ada yang namanya modul, ada yang namanya DTO. Dan juga mungkin saya anggap teman-teman udah ini apa namanya GraphQL udah apa namanya udah inilah ya udah baca-baca istilah-istilahnya. Jadi ada dua istilah query, satu yang pertama query, yang kedua mutation. Mutation untuk basically untuk mengubah data atau memodifikasi data, entah itu bikin data baru, menghapus atau mengedit, itu masuk ke modifikasi data. Sedangkan query itu ngambil ngambil data. Jadi di sini kita buka dulu API-nya. Kita masuk ke GraphQL Playground. Dan seperti yang udah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, jadi kalau API-nya tidak berkaitan dengan upload file, maka kita pakai GraphQL Mutation. Tapi kalau ada kaitannya dengan upload file, maka kita pakai REST API. Dan REST API di project ini kita interaksinya menggunakan Swagger Documentation, Swagger UI. Jadi kita lanjutkan aja di sini contoh mutation login yang kemarin kita bikin. Sekarang kita akan bikin mutation baru namanya register ya. Seperti ini, register. Oke, perlu teman-teman ketahui, saya di sini sambil buka ini dulu ya, buka documentation. Jadi perlu teman-teman ketahui ada beberapa perbedaan dengan apa antara REST API dan GraphQL. Jadi kalau di sini GraphQL kita bikin folder baru namanya resolvers. Resolvers ini khusus untuk GraphQL. Sedangkan untuk REST API kita pakai namanya controller, folder controller, dan nama filenya juga mengikuti ya. Dan juga ada yang namanya DTO. Basically DTO ini untuk REST API, dan untuk argumen ARGS ini kita gunakan untuk GraphQL. Jadi DTO untuk REST API, sedangkan argumen untuk GraphQL. Cuman kadang kita masih agak nyampur sih ya. Kadang harusnya pakai penamaan ARGS, tapi kita kasih nama DTO. Jadi kadang nyampur di project ini. Jadi kalau teman-teman nemu yang nyampur, jangan diikuti ya. Jadi tetap ke aturan awal, yaitu kalau DTO untuk REST API, kalau GraphQL pakainya istilah argumen. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke folder out. Di sini ada resolver. Ada dua resolver, out otp.resolver, ada out.resolver. Kita tambahkan di out.
resolver aja. Oke, di sini ya teman-teman kalau mau tahu dokumentasi tentang GraphQL dan SJS langsung aja di sini ya. Masuk ke GraphQL. Ini ada quick start, resolvers, mutations. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sini dokumentasinya. Oke, langsung aja mungkin ya kita praktekkan. Kita contoh argumennya, kita contoh dari sini dulu. Oke, kita kembali ke out resolver. Kita bikin mutation baru. Namanya register. Oke. Mutation ini akan return apa? Karena ini project contoh, langsung kita return access token aja. Jadi returnnya register dan returnnya login kita bikin sama. Jadi seperti ini ya. Access token ini apa? Dia cuman string aja kayak gini ya. String object berisi string. Jadi kita langsung tiru aja di sini. Mutation register returnnya adalah object access token, dan fungsinya juga kita return access token. Oke. Sekarang argumennya kita tulis saja args. Kita bikin dulu di sini di folder dto. Kita kasih, ini ada register.dto sih. Ini dari project sebelumnya ada register, tapi dia ada upload file ini. Oke, ini berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi kita hapus saja. Berkaitan dengan project yang kita clone belum bersih bener. Kita cek di sini. Sini detailnya hilang. Kita cek yang error. Nah, ini fungsi register error dia. Oke, dia manggil fungsi di dalam service, fungsi register. Nanti kita panggil fungsi yang sama, cuman kita ubah aja. Oke. Oke, out controller kita hapus saja karena nggak butuh. Controllernya nggak butuh ya. Oke, udah kita hapus. Kita fixkan dulu di sini, modulnya pasti error. Oke. Oke, kita udah bersih-bersih. Sekarang kita bikin kembali ke laptop ya. Bikin yang namanya register args.ts. Kita contoh ini. Jadi kita perlu args type, terus nama kelasnya, terus field dan lain-lain kita ambil dari nest.js GraphQL. Oke, ini namanya args type export class register args. Oke, fieldnya apa? Fieldnya tipenya string, namanya email. Email ini wajib. Terus name, terus password. Jadi pakai asli ya. Jadi aslinya itu nggak bolehin kita pakai double quote. Dan ini
Sebenarnya memang kita kasih aturannya di sini sih, biar nggak pakai double quote. Oke, register ARGS sudah jadi. Sekarang kita panggil aja di sini register ARGS. Oke. Kita lihat dulu tadi pemanggilannya udah benar ya, benar ya. Access token. Oke. Sekarang kita return aja langsung access token test. Jadi di sini fungsinya nggak error. Kita console.log ARGS. Oke, fungsinya udah nggak error. Sekarang kita cek di sini. Kita buka logs. Docker compose logs min f app app. Oh, dia error. Ya mungkin karena kita tadi hapus file ya. Kita restart aja. Ini kita nggak kasih restart otomatis, ini bisa disetting di Docker Compose YAML biar kalau dia error dia bisa retry. Jadi kalau ini dia error dia akan mati. Oke, udah nyala lagi. Di sini harusnya kita refresh dulu. Jadi register udah ada sekarang. Nah, ini register udah ada. Jadi ada email, name, sama password. Email, name, sama password. Kita langsung saja email test@gmail.com, name Budi gitu ya, password 345. Kita ambil returnnya access token. Oke, akses tokennya atas, kita lihat konsolnya ini argumennya return dengan baik. Selanjutnya kita akan coba apa namanya, validasi ya. Email ini harus email. Jadi kita punya namanya kelas validator. Teman-teman bisa cek dokumentasinya. Kita langsung panggil aja kayak gini, is email. Ini benar. Coba kalau misal kita emailnya kita salahin. Tetap ya nggak error ya. Ah, bentar. Kenapa close lagi ya? Kita restart dulu. Nggak tahu ini kenapa kok close. PS not found. Nggak tahu kenapa. Oke. Oke, email must be an email. Jadi kalau emailnya nggak sesuai, dia akan error seperti itu. Kayak gini, nggak sesuai. Ini masih nggak sesuai. Terus kayak gini. Oke, sesuai. Selanjutnya, kita udah punya 3 field ini. Kita langsung bikin aja di register, di out service ya. Di out service ini atau di provider. Di sini tempatnya kita apa namanya, tempat kita berinteraksi dengan database. Oke, kita langsung belajar kayak gini. Name, email, oke. Jadi kita langsung aja di sini kayak gini. Jadi user ini kan udah punya name, sudah punya email, dan dia juga punya password. Nah, ini kita harus pakai ini passwordnya ya. Kita copy aja.
Dan udah ada kayak gini, kita langsung aja copy dulu di sini, hashnya kita import. Ini kita ambil dari detail tadi, detail password. Kemudian kita langsung aja return di sini from my user ya. This user service user repo save payload, terus passwordnya kita pakai hashed password. Oke. Kita cek ini usernya udah ada, langsung kita save ke database, jadi name, email, sama password. Jadi username-nya kosong, nggak apa-apa. Dari level entitasnya username itu nullable, jadi nggak apa-apa kosong. Email juga nggak apa-apa kosong, jadi nggak apa-apa. Cuman dari sini ini wajib diisi. Jadi ini misal emailnya kosong, dia error. Nih, ya, ada merah-merahnya. Argumen email of type string is required ya. Jadi dari level GraphQL-nya nggak bisa jadi di require, tapi dari level database nullable. Oke, di sini user udah bisa nih, udah terregister. Sekarang kita contek aja bagian login. Kita cek bagian login. Ya. Kita bikin access tokennya di sini. Kita ambil usernya dari tadi service register. Argumennya pasang aja di sini. Oke. Ini nggak error ya. Jadi teman-teman tadi lihat di sini ada partial user, berarti partial itu nggak semua semua field jadinya optional. Jadi meskipun di user itu ada banyak kolom, meskipun yang dipakai cuma 3 kolom tadi aja, name, email, sama password, dia nggak error. Kecuali di sini partialnya saya hapus nih. Ya kalau kayak gini baru dia error nih. Ya kan? Is missing the following properties ya. Jadi banyak properti yang missing. Tapi karena di sini kita kasih partial, dia aman. Jadi itu dari TypeScript. Oke, kita await ya, jangan lupa. Kemudian kita generate access tokennya. JWT access token sign. Kita copy aja. Terus kemudian ini juga penting, this out service save new login. Jadi di aplikasi ini setiap kali ada yang login itu kita simpan. Object requestnya juga perlu kita ambil. Request kita ambil aja dari sini, kita copy. Oke. Ini merah-merah. Kenapa? Karena dari aslinya dia harus nggak bisa lebih dari berapa kolom ya, dari kiri ke kanan ini nggak boleh lebih dari berapa kolom. Jadi kita quick fix saja. Ini quick fix. Jadi kalau teman-teman ngikutin Aslin, errornya di fix itu kodenya stylenya akan seragam ya, rapi gitu kan. Dari yang lain itu sama. Dan itu otomatis, jadi kita nggak perlu manual. Oke, ini access token udah oke. Ini string ya tipenya ya. Jadi kita langsung return aja di sini. Oke. Ini untuk save new login, teman-teman bisa langsung lihat aja di database-nya. Di struktur database itu ada tabel yang khusus untuk nyimpen data loginnya. Data loginnya nyimpennya IP, nyimpen user agent. User agent itu berisi kayak device-nya, OS-nya, itu disimpan di sini ya, user login. Jadi user login itu dia nyimpen IP address, user agent. Terus ini ada kolom FCM token untuk kalau nanti kita pakai ada notifikasi dari
Firebase kita pakai ini. Sudah sih, ini aja sih. Terus akses token ini kita simpan. Jadi kenapa kita simpan? Biar nanti bisa kita revoke. Ini misalkan saya ini login dari 3 device ya. Saya login dari Android, dari PC, terus dari iPhone misalkan. Nah, terus saya lagi login dari PC nih. Saya pengen logout yang apa namanya, akun saya yang di iPhone pengen saya logout tuh bisa langsung dari sini. Jadi makanya akses tokennya kita save. Meskipun sebenarnya nggak perlu di save juga tetap bisa expire sendiri ya. Oke, jadi ini aja register. Kita belum coba nih. Jadi kita langsung coba. Kita langsung coba di sini usernya cuma ada 10. Kita bikin register baru langsung dari sini. Pakai email Budi. Passwordnya 12345. Oke, kita coba. Oke, ini error lagi ya. Ini sering, nggak tahu ini kenapa ya kok sering mati. Kalau kita nggak pakai Docker, jarang mati sih. Oke, oke udah jalan lagi. Kita tes. Nah, ini udah berhasil benar dapat akses token. Jadi akses tokennya pakai JWT, JWT-nya kita pakai dari pasport ya. Sempat kita singgung di awal-awal. Kita pakai pasport. Nah, di sini. Oh enggak sih, ini dari JSON Web Token. Dari mana sih? Tapi out strateginya ini dari pasport. Kita ambilnya dari pasport JWT ini ya. Pasport JWT. Oke. Ini udah berhasil. Ini akses tokennya kita dapat. Terus ini kita refresh. Ini Budi ya. Username-nya null. Terus emailnya ini. Passwordnya ini. Terus di user login tadi si Budi kesimpan ya. Ya. Ini user agentnya. Coba kita ekstrak user agentnya. User agent extractor. Oke, kita copy langsung. Ini langsung ketahuan nanti di sini. Ini OS-nya Windows 10. Harusnya Windows 11 yang nggak kedetek dia. Operating system, software version, ini Chrome, ya. Jadi itu kedetek. Ini misalkan nanti pakai Firefox bisa nggak? Oke, sekarang kita coba login. Ini kita registernya udah. Sekarang login. Nah, masalahnya loginnya pakai username. Gimana? Kita coba ya. budi@gmail.com. Saya agak rupanya ini ya. Loginnya bisa ini server ya, out server. Loginnya ini username dan password, validate user with password. Oh, ini hanya pakai username ya. Ini bakal error sih. And could not find any entity of type user matching username Budi. Jadi nggak ada. Budi nggak ada. Budi@gmail.com nggak ada. Jadi karena username-nya kosong tadi kan. Nah, kita perlu ubah nih biar apa namanya? Biar ininya bisa find one or fail. Kita langsung aja bikin query baru di sini kan. Ini pakai let. Jadi kalau di query pakai username nggak ada atau pakai username nggak ada, kita langsung bikin aja lagi this user repo find or by fail email sama dengan username asli. Kenapa ini kalau
find one by. Oke, seperti ini. Oke, jadi dia pertama nyari pakai username. Kalau pakai username nggak ada, ya kan? Kalau nggak ada, dia nyari lagi, tapi pakai email. Jadi di sini tetap namanya username, tapi bisa kita isi kayak gini emailnya. Kita cek. Aduh, error lagi. Kita auto restart aja deh. Docker compose auto restart. Ini ya, restart habisnya. Restart always docker compose restart always. Kita run lagi. Nggak tahu sih ini harus di downkan dulu atau bisa langsung ngefek. Kita cek aja. Jadi di sini Budi, ini ID-nya Budi ya. Kita filter dulu di sini. User ID sama dengan gimana sih kita filternya? User ID tes. Kok nggak mau di filter ya? Where user ID oh dikasih egg ya. Sama aja nggak mau egg user ID. Dan ini udah bener nih. Where user ID sama dengan nggak tahu kenapa kalau oke kayak gini intinya di sini punyanya Budi cuma ada satu nih akses datanya. Kita coba login lagi. Jadi ketika login dia, oh dia masih nggak ada nih. Could not find any entity of type. Oh iya iya. Jadi yang pertama itu jangan di fail ya. Ini find one by. Jadi nggak perlu or fail. Yang kedua pakai fail nggak apa-apa. Oke kita coba lagi. Oke dia masih perlu kita restart manual. Berarti tadi belum ngefek ya. Oke. Credential invalid. Passwordnya apa tadi? 12345. 12345. Oke, ini kita berhasil login pakai email. Nah, sekarang ini kita lihat ada dua yang punyanya Budi ada dua.
Jadi yang register tadi langsung dapat akses token, ketika login dia bikin akses token. Oke, oke sih itu aja. Jadi kesimpulannya eh kita barusan habis ini atau di video ini kita sudah melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama bersih-bersih tadi itu dari bekas project yang kita clone sebelumnya, dan yang kedua kita bikin mutasi baru namanya register dengan 3 parameter ini, dan yang kedua dan yang ketiga kita memodifikasi mutasi login agar dia bisa login pakai username maupun menggunakan email ya. Oke, sampai situ dulu saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.